bulan April teman-teman ya, bulan keempat. Empat itu yang berarti stabil, seimbang gitu kan. Tetapi ada juga yang menghindari empat ya karena ketidakberuntungan. Macam-macam sih pendapat orang ya, tentunya balik lagi tergantung kita melihat dengan cara pandang seperti apa ya kan. Nah, sama seperti semua hari ya, momen juga baik teman-teman ya, maka bulan keempat ya di sini juga akan menjadi bulan yang baik ya, bulan yang membawa banyak berkah juga gitu. Yuk kita baca yuk teman-teman ya, berkah-berkah apa aja sih yang akan tumpah ruah di bulan ini, cie. Barengan sama Oracle Card Indonesia teman-teman ya, semoga bacaan ini ya bisa memacu semangatnya teman-teman semua untuk tetap semangat, afirmasikan yang positif ya. Buat kalian semua yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia, boleh silahkan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Sebenarnya condition berlaku ya teman-teman ya. Dan juga buat kalian semua yang masih belum pada tahu ya, Oracle Card Indonesia tuh punya banyak channel. Banyak channel, cuma 3 aja ya. Sombong nih ya gitu kan. Yang 2 ya, Oracle Card Indonesia dan Oracle Card Indonesia Soul Story itu adalah tentang readingan teman-teman ya. Yang ketiga ini bukan ya, jadi melalui terapi music ya buat kalian semua ya, request dari tahun kemarin ya akhirnya bisa terbuatkan gitu kan ya, terapi music brainwave binaural ya buat kalian semua yang membutuhkannya. Kalau misalkan ada yang mau memperbaiki komunikasi, memperbaiki relationship, telepati kayak gitu kan ya sama orang-orang yang disayang, nah seperti itu, atau memperbaiki secara finansial teman-teman ya, ini mungkin bisa jadi solusi ya buat kalian, as long as kalian bisa konsisten untuk mendengarkan, ini akan jadi alternatif yang bagus. Oke ya, yuk kita baca yuk teman-teman ya, buat kalian semua teman-teman Aries terlebih dahulu ya. Teman-teman Aries di bulan April ini seperti apa sih? Yuk. Still edition Oracle Card Indonesia. Jangan remember, follow, subscribe, like, and give a positive comment. So I play with a beautiful world for you. Oke ya, kita bakal lihat overall ya, seperti apa sih bulan ini ya teman-teman ya, which is bulan April ini ya. April. Tunggu nih. Kita ini dulu ya, April, di bulan April. Oke. Overall seperti apakah bulan April ini teman-teman? Bulan ini adalah bulan dengan emosional yang agak sedikit butuh perjuangan ya teman-teman ya. Bulan yang gak mudah, tapi ada banyak potensi-potensi bagus teman-teman. Artinya gini, peningkatan hidup gitu loh ya, ada banyak sekali yang mungkin terjadi di bulan ini teman-teman ya. Tapi ada juga ya jenuh, bosan sama keadaan, sama situasi dan kondisi ya, ini memungkinkan di bulan ini. Lalu juga untuk beberapa hal ya, peluang-peluang dan tawaran-tawaran juga bakalan muncul nih teman-teman di bulan ini, menyebabkan kamu tuh benar-benar sibuk banget. Nah itu sebabnya mungkin kamu merasa jenuh, merasa bosan karena terus-terusan ya kerja, sehingga untuk relationship ya, buat kalian yang have relationship dan untuk keluarga ya, ini waktunya agak sedikit tersita ya, seperti itu. Hati-hati potensi peluang-peluang hal-hal yang berkaitan dengan masa lalu yang masih memungkinkan muncul di bulan April ini ya teman-teman ya, yang membuat kamu agak sedikit menggalau ya, agak sedikit kurang bisa move on ya. Ya kadang-kadang kan begitu ya teman-teman ya, tapi semoga ini tidak menjadikan ya diri kamu itu jadi apa ya, di kayak nengok ke belakang terus gitu loh, jadi gampang kepikiran teman-teman ya, seperti itu. Potensi-potensi bagus sih teman-teman ya, pokoknya ibarat kata menjaga dengan baik ya pola makan, pola hidup ya. Ini bagus ya. Problem-problem perut karena kuliner ini saking sibuknya ya teman-teman ya, ini mungkin harus lebih diwaspadai ya. Peluangnya banyak nih, tawarannya juga banyak ya.
Tapi ya itu dia, balik lagi kita juga mesti manage waktu dengan baik ya. Nah, seperti itu supaya apa? Supaya kamunya sendiri juga nggak nggak gampang capek secara emosi ya. Jadi kudu imbang sih teman-teman. Ya beberapa hal mungkin terjadi nggak sesuai dengan apa yang kamu mau gitu, yang kamu harapkan indah ya, pada akhirnya menjadikan satu situasi yang nggak indah gitu ya. Tapi balik lagi teman-teman ya, balik lagi kalau misalkan hal-hal seperti ini ya menjadikan kamu malah terpacu gitu kan ya, secara oke, apa ya yang bisa dilakukan gitu kan, saking bosennya, saking jenuhnya gitu kan, apa yang bisa aku lakukan ya, bukan saking bosennya atau jenuhnya malah dilepas semuanya, jangan teman-teman ya, karena apa yang kita lakukan ya di bulan ini bakalan ya kita tuai gitu ya. Ada kartu karmik di sini teman-teman ya, apa yang sudah kita lakukan kemarin-kemarin ya, ini bakalan kamu tuai di bulan April ini. Jadi hasilnya ya mau bagus apa enggaknya ini tergantung dari kamu kemarin itu ya, kemarin apa yang kamu lakukan kemarin-kemarin ini bakalan kamu ibaratnya dapatkan di bulan ini ya, seperti itu. Penerimaan ya, ada penerimaan akan sebuah keadaan, situasi dan kondisi ya, dengan menikmati yang bisa kamu nikmati ya, melakukan apa yang bisa kamu lakukan aja ya. Potensi-potensi hal-hal di masa lalu bisa jadi penghalang ya, ini muncul kembali nih teman-teman ya, seperti ini. Oke ya, ini buat kalian secara overall di bulan April ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita bakal lihat ya buat keuangannya kamu. Kita lihat buat keuangan kamu tuh seperti apa sih di bulan ini ya. Keuangan kamu. Oke, keuangan kamu tuh seperti apa? Kita lihat ya di bulan ini. Oh, ada peluang, ada tawaran ya. Tadi kita udah baca di awal juga gitu kan ya. Tinggal keberaniannya kamu gitu kan. Kalau ada peluang, ada tawaran, tapi kamu nggak berani untuk ngambil ya percuma juga kan ya. Seperti itu guys ya. Ya percuma lah gitu kan. Kita nggak berani melangkah ya. Tapi ada tawaran kan nganggur gitu aja jadinya kan ya. Lalu manage ya keuangan kamu dengan baik teman-teman ya. Jangan gampang termakan rayuan-rayuan agak sedikit gombeliti gitu kan ya di bulan ini ya, karena bisa jadi ya ada orang-orang ya di sekitarnya kamu yang memanfaatkan gitu kan ya kelemahannya kamu karena nggak karena lagi di bulan ini lagi nggak tegaan gitu kan ya, lagi ini ya, jadinya gampang termakan rayuan gitu kan ya. Hati-hati sih ya, ini sebenarnya momen yang bagus sih bulan April ini ya teman-teman ya, untuk kalian itu mengembangkan diri, upgrade skill ilmu pengetahuannya kalian gitu kan ya, karena bulan ini banyak waktu yang bisa dipakai gitu ya untuk belajar lagi ya, seperti itu. Dan sementara waktu yuk untuk keuangan, untuk pekerjaan teman-teman ya manage dengan baik ya, karena akan jauh lebih baik kalau misalkan fokus dulu sama financial freedom ya teman-teman ya. Jadi fokus untuk saving dulu deh sementara waktu. Kalau emang nggak membutuhkan sesuatu yang harus keluar gitu kan ya, nggak usah gitu ya. Pasti ada jalan teman-teman ya, karena hal-hal yang dicintai itu kan ya lagi sedang membutuhkan perhatian ya. Artinya kalaupun itu bukan orang yang kamu sayang ya, berarti ini family juga bisa ya, sedang membutuhkan benar-benar perhatian banget nih di bulan ini teman-teman ya. Jadi sabar juga, ini waktunya bukan buat apa-apa, tapi waktunya banyak lebih ke saving, melihat peluang, kesempatan, ngambil peluang kesempatan tersebut ya, dan upgrade skill, upgrade ilmu pengetahuan untuk di keuangan kamu bulan ini ya. Oke. Kita lihat untuk percintaan ya, percintaan kalian. Kita lihat di bulan ini nih gimana buat kalian yang ya jomblo, have relationship, dan juga have complicated relationship ya. Oke.
Oke. Buat kalian yang jomblo dulu ya, kita lihat. Buat kalian yang jomblo, go with the flow aja deh teman-teman ya. Untuk sementara waktu akan jauh lebih baik kalau misalkan kamu tuh fokus ke pekerjaan terlebih dahulu, melakukan apa yang memang ingin kamu lakukan ya. Dan belajar bilang enggak teman-teman. Ya belajar yuk untuk tega sedikit gitu. Tega bukan berarti kamu tuh nggak peduli sama orang lain gitu, tapi ada batasan. Kadang-kadang kamu juga perlu peduli sama diri kamu sendiri gitu loh teman-teman ya. Belajar bilang enggak, belajar bilang cukup, belajar bilang bahwa ada prioritas lain ya, seperti itu. Jadi kalau ada bilang ada, kalau nggak ada bilang ada gitu. Kalau nggak ada bilang nggak ada gitu loh teman-teman. Jadi lebih ke mengekspresikan apa yang memang dirasakan ya, sama siapapun gitu kan ya, sama orang-orang terdekat kamu, atau bahkan mungkin buat kalian yang lagi PDKT sama seseorang gitu kan ya. Karena itu tuh kunci banget gitu loh, pondasi banget teman-teman ya. Ketika kita mampu jujur terhadap diri kita sendiri ya, akan jauh lebih mudah kita jujur sama orang lain ya, seperti itu. Oke. Dan kita pun juga akan pasti ketemunya dengan orang-orang jujur pula gitu. Jadi jangan ngarep kalau kamu aja nggak bisa jujur sama diri kamu sendiri, dan kamu mengharap gitu kan ketemu sama orang yang jujur ya, yang nggak bohong sama kamu ya, nggak mungkin lah gitu kan ya, seperti itu. Lalu untuk relationship ya teman-teman ya, belajar lebih tulus yuk ya, ada kartu ini ya, karena ini potensi ya, ada beberapa kompor ya teman-teman yang bikin kepikiran gitu kan ya, cerita-cerita yang enggak yang bikin kamu jadi kepikiran, jadi yang enggak pikirannya ya, ini ada memungkinkan ya. Jadi selain apa ya, belajar tulus ya, ikhlas sama pasangan ya, nggak memanfaatkan situasi dan kondisi, serta nggak gampang lah yang namanya dikompor-komporin, even kalau misalkan yang ngomporin itu adalah orang dekatnya kita. Karena apa, kita tuh nggak tahu teman-teman ya, dalamnya hati orang kita nggak pernah tahu gitu kan, yang sebenarnya terjadi ya seperti apa juga nggak tahu juga ya, karena masing-masing orang itu pasti punya versinya masing-masing gitu ya. Jadi hati-hati terjebak ilusi yang ada di pikiran kamu sendiri teman-teman ya, jangan gampang dikompori ya, seperti itu sih. Lalu ada family di sini ya, untuk kalian yang have a complicated relationship ya teman-teman ya, usahakan yuk untuk nggak gampang yang namanya tebar-tebar pesona gitu kan ya sama orang, ya seperti itu sih. Untuk jaga komitmen dengan baik, dan potensi-potensi untuk dikhianati itu ada gitu. Jadi kalau kita nggak mau mengkhianati, kalau kita nggak mau dikhianati sama seseorang ya, jangan memulai untuk mengkhianati ya, hal seperti itu. Lalu hal-hal yang berkaitan dengan keluarga, ini lagi puyang banget gak sih buat kamu yang relationshipnya lagi mengalami satu komplikasi, kompleks banget masalahnya ya, ini hubungannya dengan keluarga sih teman-teman ya, seperti itu. Dibawa apa sih? Dibawa lepas aja gitu kan ya, dibawa lepas aja. Oke. Right, ini buat kalian yang cerita tentang relationshipnya kalian ya, percintaan, love readingnya kalian ya. Sekarang kita akan menuju ke kesehatan kamu ya. Kita lihat kesehatan kamu nih seperti apa sih ya. Kita lihat kesehatan kamu. Kesehatan kamu. Oke, problem-problem yang berkaitan dengan kesehatan pikiran nih teman-teman ya, lebih dominan di bulan ini ya, seperti itu. Jadi ya kudu apa sih sebaiknya ya, seimbangkan seimbangkan antara antar kesehatan pikiran, kesehatan jiwa, bahkan gitu kan kesehatan fisik. Jadi jaga pola hidup sehat ya, seperti itu. Semuanya seimbang lah. Kalau berlebihan itu kan nggak bagus ya teman-teman ya. Makan terlalu berlebihan juga nggak bagus, tidur terlalu berlebihan juga nggak bagus, right ya. Problem-problem yang berkaitan terlalu banyak berpikir juga nggak bagus gitu. Dan juga jangan nganggep baik-baik aja gitu kan. Kalau misalkan badannya kamu tuh nggak enak ya, ayo segera diatasi teman-teman ya. Jangan nunggu sampai sakit gitu loh ya baru diatasi. Jangan, kalau udah berasa nggak enak ya udah langsung diatasi ya, seperti itu. Lalu
Menyadari juga ya bahwa tiap-tiap manusia tuh punya yang namanya keterbatasan, teman-teman ya, termasuk kamu juga gitu ya. Namanya juga manusia, bukan robot gitu kan. Robot aja bisa exhausted gitu kan, bisa yang namanya kelelahan, bisa juga mesti shutdown gitu kan ya sistemnya gitu ya. Demikian juga manusia, teman-teman ya. Kita tuh nggak bisa yang namanya maksain diri kita sendiri. Menyadari ya bahwa usia 10, 20, 30, 40, 50, bahkan yang udah 60 ya, itu tuh udah berbeda gitu loh ya. Secara sistem tubuhnya itu membutuhkan perhatian-perhatian yang berbeda-beda seperti itu ya. Alright teman-teman, jadi jangan dipaksa badannya ya. Latihan boleh, olahraga kan ya seimbang gitu, tapi nggak maksa ya. Dijalani sesuai dengan porsinya kalian masing-masing ya. Lalu kita lihat untuk hal-hal yang mungkin terjadi ya. Ini kita baca hal-hal baiknya ya teman-teman ya. Potensinya apa aja, kabar-kabar baik gitu kan. Kenyataan-kenyataan yang sesuai nggak sih sama apa yang kita harapkan gitu. Hal-hal baik yang terjadi ya. Kita coba lihat nih di bulan ini ya. Kita coba lihat. Ada love, transformation, ada ego, dan juga ada rejoice, distance. Oh, ada kepergian ya teman-teman ya. Kepergian ini ya bisa jadi terkait dengan orang yang kamu sayang ya, orang kamu sayang. Jadi mungkin family gitu kan ya. Kedatangan juga bisa, kepergian juga bisa. Artinya seseorang yang datang atau seseorang yang kamu akan temui gitu kan ya. Tapi ini berjarak ya. Bisa jadi akan terjadi di bulan ini teman-teman ya. Akan kamu lakukan lah perjalanan-perjalanan tersebut ya. Lalu kabar-kabar apa sih yang mungkin kamu akan dengar gitu kan ya, atau mungkin akan terjadi ya. Hal yang sifatnya itu mengenai cinta ya. Bukan hanya sekedar kayak romantisme I love you gitu ya, tapi lebih luas ini teman-teman ya. Jadi kemungkinan kayak misal kamu ketemu sama orang yang kamu udah lama gak ketemu, tapi kamu kepingin ketemui gitu kan ya. Bisa dapat kabar dari orang-orang yang keluarga, temen, sahabat yang udah lama kamu gak denger tapi kamu kepingin gitu ya teman-teman ya. Seperti itu. Jadi nggak melulu itu juga ya, kemungkinan buat kalian yang sedang menunggu kabar-kabar tentang pekerjaan yang kalian ingin ya, bisa jadi gitu ya dapat kabar seperti itu sih teman-teman ya. Lalu ada transformation, ini adalah tentang perubahan yang kamu inginkan ya. Jadi kemungkinan ada perbedaan pendapat gitu kan ya, perbedaan cara pandang, perbedaan keyakinan ya. Tapi ini bisa selesai dengan baik sih teman-teman ya, karena perubahan yang kamu harapkan ini kemungkinan besar bisa terjadi gitu ya. Segala hal sih teman-teman, bisa menyangkut relasi ya, bisa menyangkut kesehatan, bisa menyangkut pekerjaan ya. Ini mengarah ke arah yang jauh lebih baik. Amin ya, semoga ya teman-teman ya, semoga semuanya membaik. Lalu ada apa juga gitu yang kamu perjuangkan selama ini ya, hasil dari perjuangan kamu. Kalau misalkan kamu tadi lihat di readingan yang pertama yang overall ya teman-teman ya, apa yang kamu tuai, apa yang kamu tabur kemarin itu akan tertuai di bulan ini. Ini pun juga seperti itu, hal-hal yang selama ini kamu perjuangkan akhirnya teman-teman ya kamu tuh bisa dapatkan gitu. Kamu bisa buktikan bahwa itu tuh benar adanya gitu ya. Hal yang kamu perjuangkan akhirnya bisa diterima sama orang gitu. Orang yang kemarin-kemarin nganggap kamu sebelah mata gitu kan ya, berpaling dari kamu ya, pada akhirnya bisa mendukung kamu ya. Seperti ini sih hal-hal baik yang mungkin terjadi. Amin ya. Semoga semuanya yang baik-baik ini terjadi ya. Kita afirmasikan mulai dari sekarang ya guys ya. Nah, saran-saran buat ngadepin Maret ini apa sih? Kok Maret sih, April. Woi, move on woi. Ya. Saran-saran buat kamu ngadepin bulan April ini apa? Kita lihat. Emotion, vision, secret ya. Oke, belajar untuk jauh lebih terbuka, iya sih teman-teman ya. Artinya lebih terbuka tuh kamu gak harus yang namanya buka-bukaan tentang aku tuh begini ya, tiap-tiap dikit gitu kan ya, cerita tiap-tiap sedikit ada terjadi, wah ember itu mah namanya gitu kan ya.
seperti itu. Jadi lebih terbuka ke emosi dan perasaan gitu kan, tapi dengan pengendalian diri yang baik ya teman-teman ya, seperti itu. Lalu belajar melepaskan ya hal-hal yang kamu nggak bisa kontrol, ya udah belajar lepaskan gitu, yang kendalinya itu nggak ada di tangan kamu gitu loh. Lepaskan teman-teman ya, lakukan perubahan besar yuk ya, karena nggak ada yang salah gitu loh teman-teman ya, kalau kita tuh belajar untuk berubah ke arah yang jauh lebih baik ya, walaupun mungkin lingkungan kamu ya tadi ada kan ngecengin kamu, ngelihat sebelah mata gitu, nggak, bahkan hal-hal kayak begitulah teman-teman ya, tetap aja kalau kamu merasa bahwa itu adalah hal baik untuk dilakukan, ya lakukanlah gitu. Even lingkungan kamu ya banyak yang toksik, tidak mendukung ya, seperti itu. Lalu punya rencana yuk teman-teman ya, bulan ini mau ngapain aja sih ya, apa yang mau dilakukan ya. Kalau emang bisa direncanakan, to do list ya rencanakanlah gitu, supaya bulan ini juga tidak berlalu begitu aja gitu kan, tapi berlalu dengan penuh makna, seperti itu. Belajar lebih lentur, lebih lembut teman-teman ya, karena kalau sesuatu hal dibantah dengan hal yang sama keras, dibantah dengan hal yang keras ya, jadinya malah jadi ambiar ya, seperti ini ya. Nggak ada yang salah kok dengan say sorry gitu kan, nggak ada yang salah kok dengan yang mengakui kesalahannya kita gitu. Belajar refleksi diri itu malah luar biasa, berbesar hati ya, seperti itu teman-teman, right? Oke, ini adalah sepenggal cerita kamu di bulan April ini teman-teman ya. Jadi tetap semangat ngadepin bulan April ini ya, semoga bisa dilalui dengan baik sama seperti bulan-bulan yang sebelumnya, amin ya. Dan kita bakalan jumpa lagi pastinya di next monthly reading teman-teman ya, di setelah April ya, setelah April. Semoga bulan April dilalui dengan sangat baik ya, dan bulan kita ketemu lagi next month dengan lebih baik lagi. Oke, tetap semangat ya. Buat kalian semua yang masih belum pada subscribe channel ketiganya Oracle Card Indonesia, which is adalah Oracle Card Indonesia Sound Therapy, silahkan langsung di subscribe you ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.